Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana a'inna fi hadha asy-syahril karimi ala siyami wal qiyami waj'alna fihi minal aidina wal faizin warzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Hadirin hadirat para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, mari kita bersama lanjutkan belajar kita untuk lebih kenal, lebih jauh, lebih dekat, atau kenal lebih dekat kepada baginda Nabi SAW dengan membaca kitab Syama'il yang kita sudah sampai kepada pembahasan tentang bajunya, baginda Nabi SAW. Hadis selanjutnya adalah haddatsana Ali ibn Hashram qala haddatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Bara' ibn Azib. Qala dari Sayyidina Bara' bin Azib. Qala beliau berkata, ma ra'aitu ahada. Aku tidak melihat seseorang minan nasi dari manusia ahsan lebih bagus fi khullatin hamra'in di baju merah. Khullah sudah disebutkan baju yang double, itu adalah khullah merah. Lebih bagus min Rasulillah dari baginda Nabi SAW. In kanat jummatuhu latadribu qariban min mankibahi. Rambutnya memanjang itu hampir latadribu qariban, hampir mencapai latadrib sampai kepada mankibaihi, dua pundaknya. Itulah gambaran tentang rambut baginda Nabi SAW. Dan kemudian ada ini sifat bajunya. Sifat bajunya adalah merah. Dan ingat, merah yang dipakai Nabi bukan merah cereng. Merah semuanya adalah merah, ada hitamnya atau merah ada warna yang lainnya. Seperti disebutkan dalam riwayat yang lain. Selanjutnya adalah haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Ubaidullah bin Iyad an abihi an Abi Rimthah. Dari Abi Rimthah qala, beliau berkata, ra'aytun Nabi, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi, dan Nabi itu mengenakan burdani ahdharani. Mengenakan burdani ahdharani. Burd itu adalah satu pakaian yang bercorak. Jadi pakaian yang bercorak ini menunjukkan bahwasanya baju tidak harus polos, boleh bercorak, ada seni dan keindahan. Akhdharani, coraknya hijau. Burdani baju yang bercorak, warnanya hijau, bukan coraknya warna hijau. Bajunya warna hijau yang bercorak. Karena urutan warna yang disukai Nabi adalah putih, hijau, kuning. Putih, hijau, kuning adalah urutan-urutan. Nabi paling senang adalah warna putih, kemudian nyusul hijau, kemudian kuning. Hadatsana itu artinya bukan yang lainnya tidak boleh dipakai. Orang suka-suka. Masalah kesenangan. Karena kesenangan ada hubungannya dengan kenangan bisa, kemudian juga keserasian juga. Paduan-paduan warna. Jadi tidak dibatasi warna apa saja boleh. Hadatsana Abd bin Humaid, dari Abd bin Humaid qala hadatsana Affan bin Muslim qala hadatsana Abdullah
Ibn Hasan al-Ambari an jaddatayhi Duhaybata wa Ulayyata Duhaybata wa Ulaybata an Kailata binti Makhramata qalat, jadi Kailah binti Makhramah berkata, ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi, wa alaihi, dan Nabi itu menggunakan asmalun, baju. Asmal itu adalah jamak samal, baju yang usang, bukan baju yang baru, baju yang sudah terlihat lama atau terlihat keusangannya. Mulayyataini dipadukan. Jadi baju kain, baju yang usang, ya, yang dijahit begitu. Jadi ya baju, karena kalau dikatakan baju di dalam Arab tidak harus berjahit. Kadang-kadang baju yang dilipatkan. Seperti sarung itu bukan sarung kita apa namanya? Kalau masih ingat ibu-ibu di Jawa pakai kemban itu kan dipanjang melebar segi 4 dipakai begitu. Nah kalau sarung kita ada sarung, kalau di Yaman itu bukan melingkar, itu ada sarungnya segi 4, segi panjang begitu, tinggal dilipat begitu. Seperti pas kain umroh, insya Allah umroh semuanya nanti. Itu kan juga disebut baju. Cuman kalau ini enggak, ini sudah berjahit nih, berbentuk. Ada lagi gomis yang tadi yang Nabi paling senang, gomis itu bebas karena tangannya sudah ada, lehernya sudah ada, jadi enggak perlu ngikat lagi, nggak perlu megang lagi, nggak perlu menjaga lagi. Maka Nabi senang lah bajunya gamis. Tapi ini jenis baju lagi. Akan tapi baju itu sudah dari kain yang terlihat usang. Kemudian kanata mulayataini kanata biza'faraini. Jadi kena za'faron, sejenis kayak minyak atau kayak pewarna begitu, za'faron. Wa qad nafadathu, dan telah nafadat itu warna yang sudah mulai luntur, sudah luntur. Nafadat itu sudah terhilang, ditepis. Maksudnya ada warna za'faronnya yang sudah hilang. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang pernah melarang menggunakan warna za'faron ini. Warna za'faron ini Nabi pernah melarang, dan di sini ada baju yang pernah dikasih za'faron tapi za'faronnya sudah usang, sudah hilang. Di sini Nabi menggunakan model ini, asmal mullayataini kanata biza'faron. Jadi baju yang dikasih warna, baju usang, bukan baju rusak. Jadi baju yang tidak terlihat baru, kemudian dipadukan antara kain dengan kain, bahasa lain kayak semacam dijahit. Kemudian ada bekas kalau pernah dipakai za'faron, dikasih za'faron, karena Nabi pernah melarang za'faron, tapi kalau sudah za'faronnya hilang, itu boleh dipakai. Ini wabil hadis, ini kisahnya panjang dalam ini. Ini termasuk sebagian daripada yang pernah dipakai Nabi SAW, model seperti itu. Maka nanti ada dalam hadis berikutnya, Nabi pernah memberi warna bajunya dengan warna yang lain, dicelup dengan warna yang lain ada. Hadis selanjutnya ini siapa ini? Haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khuthaimi an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum la ini sudah. Bil bayadhi, hendaknya engkau menggunakan putih, minat thiyabi, dari baju. Dan Nabi menghimbau, alaikum, hendaknya engkau. Liyalbisaha ahya'ukum, hendaknya menggunakan putih itu adalah yang hidup di antara kalian. Wa kaffinu fiha, dan kafanilah dengan putih mautakum, yang mati di antara kalian. Fa innaha min khairi thiyabikum, sebab itu yang paling bagus daripada bajumu, warna itu. Jadi Nabi senang dan Nabi menyebutkannya. Tapi ingat, semuanya tidak harus putih. Artinya mayat itu dikubur, dikafani dengan kain hitam juga bisa.
Cuman Nabi menganjurkan adalah dengan kain putih. Maka sudah menjadi kebiasaan kainnya orang yang dikafani pasti putih. Semuanya sudah seperti itu, putih. Jadi memang dianjurkan Nabi pakai kain putih. Yang hidup pakai putih, yang meninggal dikafani putih, itu adalah warna yang terbaik menurut baginda Nabi SAW. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Nabi berucap dengan wahyu, pasti itu yang terbaik. Makanya boleh baju warna-warni, ya, tapi hendaknya di hatinya tetap nomor satu adalah warna putih. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Maimun bin Abi Syabib an Samurah bin Jundub. Qala, dari Samurah bin Jundub qala. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ilbasul bayadha, kenakan baju putih. Fa innaha, sesungguhnya baju putih itu adharu, lebih suci, wa atyab, lebih bagus. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah fiha, dengan kain putih tersebut, mautakum, orang yang meninggal di antara kalian. Dalam hadis Allah nakini minal khataya kama yunaqqa thawbu al-abyadu minad danasi. Ada dalam hadis yang doa iftitah, riwayat doa iftitah selain kabiru alhamdulillah katsira, ada Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masjid. Allahumma nakkini minal khataya min khatayaya kama yunaqqa thawbu al-abyadu minad danasi. Bersihkan aku dari dosa-dosa seperti baju putih yang dibersihkan daripada kekotorannya. Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah suatu ketika keluar, dzata ghadatin, di satu pagi, wa alaihi mirtun min sya'arin aswada, mirtun min sya'arin aswada, dan Nabi menggunakan mirtun, mirt kain panjang, kain panjang, min sya'arin aswada, yang dipintal daripada kain hitam. Jadi ada baju yang dipintal dari keahlian orang, seperti wol itu sendiri kan dibuat dari bulu domba, semacam itu. Jadi bermacam-macam. Nabi menggunakan itu, kain panjang yang itu, yang dari sa'ar. Dan baju-baju seperti itu sudah langka sekarang. Kayak wol sendiri itu, kalau wol itu baju kasar dulu, akan tapi sekarang sudah dikemas menjadi baju yang bagus sekali. Dari bulu-bulu domba yang diambil kemudian dirapukan lagi. Haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus an Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah bin al-Mughirah an Syu'bah an abihi. Dari Syu'bah, dari ayahandanya, beliau bercerita annan nabiyya, bahwasanya baginda Nabi itu labisa jubbatan, menggunakan jubbah itu baju luar. Benar kayak jubah begini, pokoknya baju double. Tapi baju jubbah dikasih luar. Rumiyatan, Rum. Nisbat ke Rum, apakah diambil hadiah dari Rum atau model gaya Rum, atau dikasih ke apa namanya Rum. Jadi nisbat ila Rum. Roma. Jadi bisa jadi ini adalah hadiah dari sana. Atau memang model begitu adalah model dari sana. Doyikatal kummaini, sempit lengannya. Ada sebagian itu membuat kumnya besar. Ada tradisi seperti ulama-ulama dari Mauritania, Singkiti itu, kalau punya, kita tuh lengannya termasuk doyikaini, kecil. Kecil. Kalau ulama-ulama Mauritania, Singkiti itu lengannya besar-besar. Orang masuk bisa. Memang model gaya. Ini Nabi gunakan dayyikaini, jadi kita sesuai. Kummani dayyikaini, kecilin. Ada lebar sekali. Baik.
Dari semua yang diceritakan ini menunjukkan bahwasanya model begini ya bisa disimpulkan bahwa Nabi kadang mengenakan ini, mengenakan itu, dan kesimpulannya sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu dalam muqaddimah bahwa untuk baju bebas, yang penting jangan mengenakan baju yang bertentangan dengan ajaran Nabi. 4 hal kemarin yang sudah sebutkan. Karena menyerupai orang kafir, khasnya orang kafir, orang fasik. Laki-laki nyerupai perempuan, perempuan nyerupai laki. Itu. Babu majaa fi aishi Rasulillah, tentang cara hidupnya Rasulullah, kehidupan Nabi. Hadatsana Nabi, hidupnya seperti apa sih? Makannya Nabi, minumnya Nabi. Kalau sudah baca cara hidupnya Nabi ini malu kita. Yang merasa hidupnya paling susah ternyata nggak usah pamer susah deh di hadapan Nabi, kalah kita. Pamer ibadah nggak ngajar, pamer apa lagi ke Nabi? Hidup saya susah sering. Nabi biasa lapar sehari. Sehari lapar 3 hari biasa. Putri Nabi Sayyidat Fatimah Zahra, Imam Ali biasa 3 hari 3 malam tidak menemukan makanan yang dimakan. Itu sudah biasa. Makanya yang perlu adalah kalau kita membaca sejarah kehidupan Nabi itu ya syukur aja. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, dari Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala kunna inda Abi Hurairah. Ceritanya aku bersama Abu Hurairah. Wa alaihi thawbani mumasyaqqani. Aku bersama Abi Hurairah. Yang Abu Hurairah itu mengenakan 2 baju mumasyaqqani yang bercorak. Baju bercorak ini biasanya kalau sudah bercorak ini bajunya sudah bukan baju orang biasa. Kalau kemarin tadi Nabi ada baju yang usang, tapi baru bercorak itu masih bagus, baju yang memang ada seni. Abu Hurairah pakai baju musyaqqani min katan. Katan adalah jenis kain yang dianggap sebagai kain yang berharga, bagus. Fatamakhata fi ahadihima, kemudian karena tidak ingin membuang mungkin tempatnya tidak layak untuk membuang ludah atau ingus, termasuk di dalam sholat juga demikian. Kalau ternyata kita tidak bisa menahan yang namanya air liur atau apa, ludah, maka jangan meludah ke arah depan atau ke masjid, maka meludahnya dari lengannya, kainnya, nanti dicuci setelah itu. Kenapa? Ini milik pribadi. Kalau itu miliknya orang. Terlihatan jijik. Oh enggak, lebih jijik kalau kita numpang ludah di mejanya orang, di lantainya orang, di masjid. Abu Hurairah itu begitu. Ya tamakhat membuang ingus di bajunya. Enggak bawa tisu, enggak ada tisu. Bakhin. Bakhin itu bisa digunakan untuk menyanjung, bisa juga untuk menunjukkan sikap yang tidak enak. Bakhin bisa saja seperti perendahan, tapi juga sanjungan, bisa dikedukan 2. Bakhin. Oh, hebat ya. Yatamakhat Abu Hurairah, dia sendiri ngomong. Yatamakhat Abu Hurairah fil katan. Dia ngomentari dirinya sendiri. Oh, baju bagus buat ingus. Akhirnya dia tidak laqad ra'aitu nih. Sebenarnya Abu Hurairah itu mengejek keadaannya saat ini. Yang diberi oleh Allah baju bagus sampai Abu Hurairah. Dia sendiri yang ngomong, Abu Hurairah pakai membuang ingus di bajunya. Laqad ra'aitu nih, sungguh aku ingat, aku melihat diriku. Waktu pertama kali, awal-awal bersama baginda Nabi. Bagaimana keadaan beliau? Beliau datang bukan dengan kekayaan, datang dengan kefakirannya. Maka Abu Hurairah itu imamnya ahli sufati. Rombongan orang yang hidup bersama Nabi di semacam ini. Ini masjid Nabi. Kalau itu masjid, sofa itu di depannya begini. Di situ tempat tinggalnya orang. Jadi masjid di Arab itu seperti itu. Melingkar begitu. Bagian masjidnya paling depan. Ruang terbuka. Persis kayak begini nih. Cobaan itu nyampe ke bawah.
Jadi anggap saja seperti kotak segi empat. Masjidnya adalah di bagian depan ke arah kiblat. Tengahnya adalah kosong. Ini seperti di Hadramut rata-rata begini. Sebab di sana nggak ada hujan. Jadi kalau memanjang langsung ke depan halaman. Di depannya, di sininya, kalau sana kiblat, di sini adalah tempat tinggalnya Ashabus Suffah itu. Jadi kalau masjid dekat. Rumah baginda Nabi nempel dengan masjid sana. Rumah baginda Nabi Siti Aisyah. Nah ini Abu Hurairah itu cerita, inilah ala qad ra'aituni, aku melihat diriku wa inni la akhirru fi ma baina mimbar Rasulullah wa hujrati Aisyah. Kalau ingat masa itu, maksudnya apa? Zaman itu bagaimana cara hidupnya Abu Hurairah. Kalau sudah cara hidupnya Abu Hurairah itu ya cara hidupnya Nabi, karena Nabi nggak pernah pelit. Sebab yang mencukupi Abu Hurairah adalah Nabi, karena hidup bersama Nabi. Kalau Abu Hurairah lapar itu depan masjid begitu. Depan masjid Abu Bakar masuk, Sayyidina Umar masuk. Langsung ke masjid, baru Rasulullah, ini lapar kayaknya orang ini. Dikasih makan Rasulullah. Aku sampai pernah tersungkur, jatuh di antara mimbar Nabi dan rumahnya Siti Aisyah. Rumah Siti Aisyah, rumah Rasulullah. Mimbar Rasul, di kamar Siti Aisyah. Mahsyan alaiha pingsan, mahsyan alaiha pingsan. Faiji'ul jahi, sampai ada orang datang, faiji'u datang, al-ja'i orang datang. Fayadha'u rijlahu, melihat kayak ala unuki, meletakkan kakinya di leherku. Ya tentunya mungkin cara waktu itu untuk menangani kasus tertentu mungkin dengan begitu. Ya ro'an Nabi junun, menganggap orang gila. Jadi aku dianggap gila, makanya diletakkan kakinya di leherku. Padahal wama bi junun, bukan bi, wama tidaklah bi ada padaku jununun, kegilaan, enggak ada. Enggak ada kegilaan padaku. Wama huwa, tidaklah itu kecuali ilal ju', karena aku sangat lapar sebetulnya waktu itu. Artinya begitulah kehidupan Abu Hurairah, yang tidak lain cerminan, gambaran kehidupan Nabi juga semacam itu. Serba kekurangan waktu itu, kurang-kurang. Dan sekarang Abu Hurairah sudah bisa buang ingus dengan bajunya. Jadi menceritakan saja bahasanya, bagaimana kehidupan yang beliau lalui bersama Nabi adalah keadaan yang semacam ini. Dan di saat merasa lebih enak sedikit saja sudah merasa sesuatu yang tidak indah bagi dia. Lebih menikmati kalau hidup dengan kesederhanaan, kenangan dengan baginda Nabi. Bahkan pernah suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu lapar. Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar ke masjidnya Rasulullah. Rupanya di masjid Nabi juga begitu, Nabi lagi megang perutnya begitu. Nabi bertanya, apa yang menjadikan kau datang ke sini Abu Bakar? Tidak waktu yang biasanya datang, tiba-tiba datang. Aku datang karena lapar ya Rasulullah. Nabi di saat beliau lapar biasa ditahan, tapi di saat melihat sahabat lapar, Nabi ajak keluar, ayo keluar. Kita keluar. Kebetulan Nabi lewat perkampungan begitu, dipersilakan orang mampir makan. Sampai begitu baginda Nabi menemukan diri beliau adalah kelaparan, itu sering dan biasa. Suatu ketika di saat Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah sudah wafat, beliau masih menjaga cara hidup yang sederhana seperti itu. Hingga suatu ketika di rumahnya seseorang dihidangkan dengan hidangan yang berlebihan. Sayyidina Abu Bakar hanya mengambil makanan tertentu, yang lain menyodorkan. Kenapa tidak kau makan ya Abu Bakrin? Kenapa tidak kau makan wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menitikkan air mata dan berkata, sungguh, aku khawatir aku makan yang enak-enak itu menjadi sebab aku tidak bisa makan dengan Rasulullah, karena aku masih ingat kenangan dan baginda Nabi adalah lapar bersama dengan beliau. Jadi ternyata rasa lapar menjadikan sebab keindahan. Bukan sebuah kekurangan. Indah bersama Nabi. Bersama siapa? Orang yang dicintai. Itu kehidupan Nabi SAW. Baiklah, ini Abu Hurairah ini. Bukan ceritanya Nabi, ceritanya Abu Hurairah. Hadis yang didatangkan adalah riwayat kisahnya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah adalah orang dekatnya Nabi. Biar membaca, itulah kehidupan orang bersama Nabi yang di masjid Nabi. Haddatsana Qutaibah, dari Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah. Nabi tidak pernah kenyang min khubzin, dari roti, qattu sama sekali, wala lahmin ataupun daging. Illa dhafin, kecuali illa ala dhafafin, kecuali saat dhafaf.
Dha'af itu makan bareng sama orang. Makan bareng sama orang. Qala Malik bertanya. Malik bin Dinar bertanya, sa'altu rajulan min ahlil badiyah, aku bertanya kepada orang ahlil badiyah itu orang daerah perkampungan yang bahasa Arabnya masih kuat itu. Dha'af, apa makna dha'af? Jadi bahasa Arab itu yang masih terjaga itu justru di perkampungan masih asli. Anak kecil bahasanya fasih zaman itu. Imam Syafi'i belajar dari pinggiran-pinggiran perkampungan yang belum berbaur. Itu bahasanya masih asli. Dan dari situlah kaidah bahasa Arab itu dibuat. Ini badiah. Jadi kalau ngomong anak kecil bahasanya fasih. Itu zaman dulu, sekarang sudah sama berbaur dengan bangsa lain sehingga bahasa Arab sudah banyak dirusak oleh bangsa-bangsa yang lain. Waktu itu bahasanya, makanya kalau pengen tanya bahasa Arab makna aslinya tanya Badiyah. Orang-orang perkampungan seperti itu. Ada suatu ketika Allah Imam Syafi'i atau siapa begitu mampir ke rumahnya satu orang. Ini menunjukkan bahwasanya di kampung itu memang kecerdasan itu terjaga secara lingkungan, udara, kemudian berbaur dengan terjaga dari pembauran yang membahayakan. Suatu ketika ada seorang anak gadis itu datang ke rumah seorang, ditanya anak gadis, "Aina abuki?" "Mana ayahmu?" Dia menjawab, "Fa'a abi ilal fayafi liyafi alana bil fai'i wa idza fa'al fai'u yafi'u." Ini fa fi fufa. Fa'a abi ilal fayafi liyafi alana bil fai'i idza fa'al fai'u yafi'u. Langsung paham bahwa ini orang cerdas banget. Nah, ini suruh jaga ini. Betul, tidak lama meninggalnya. Fa'a pergi abi ayahku ilal fayafi ke hutan. Liyafi'a untuk mendapatkan untukku lana untukku bil fai' dengan buruan. Wa idza fa'al fai'u kalau sudah tergelincir bayangan yafi'u akan kembali. Ini bahasanya orang kampung. Ini. Jadi dulu ini bertanya orang kampung. Ada juga tentang kisah-kisah syair dan kampung. Ada seorang suami datang disadap oleh para syu'ara. Bahasanya orang kampung. Ngetuk pintu gak beres-beres. Soal istrinya enggak. Istrinya tidak membuka pintunya. Dia menceritakan, qara'tul baba, aku mengetuk al-baba pintu. Qara'tul baba hatta kallamatni, wa lamma kallamatni. Akhirnya, ya Ismail sabra, ya Ismail sabri. Qara'tul baba hatta kallamatni, aku mengetuk pintu hatta kalla sampai capek matni pundakku. Qara'tu aku mengetuk al-baba pintu hatta kalla sampai capek matni pundakku. Walamma kalla tatkala kalla capek matni pundakku, baru dari dalam kallamat ngomong istrinya ni kepadaku, baru dijawab walamma kallamatni. Ngomong apa istrinya? Ya Ismail sabro, Ismail sabar. Istrinya namanya dijawab oleh Ismail, ya Asma aila sabri. Asma, habis kesabaranku. Bahasa Arab indah ya. Ya Asma, namanya Asma aila sabri. Itu bahasanya orang Badui. Nah, Imam Syafi'i hidup di tempat seperti itu. Imam Syafi'i hujjah di dalam bahasa. Ini bertanya orang perkampungan, apa sih mana dhafaf? Kalau kita kan di kamus kan gitu. Dhafaf. Qala
ayatana wala ma'an nas, makan dengan orang itu dhofaf. Waspada di dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Haytami waktu mencari hadis ini mengkritisi sebagian pensyarah hadis, menerjemahkan, memaknai hadis tidak dibarengi dzuk, rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi. Mengatakan bahasanya Nabi itu akan kenyang kalau pergi ke rumahnya orang dan makan dengan orang. Ibnu Hajar mengatakan tidak, bukan begitu, itu bukan akhlaknya Nabi. Akan tapi yang benar adalah ayatana wala ma'an apa illa ma'al dhafafin, maksudnya apa? Nabi itu baru makan banyak kalau menjamu orang datang ke rumahnya, makan sama orang. Bukan dibalik, bukan Nabi keluar. Tapi rata-rata kata Ibnu Hajar bahasanya banyak orang Al-Haytami yang mensari Syama'il ini juga Ibnu Hajar Al-Haytami ada. Beliau menceritakan bahwa ada sebagian pensyarah hadis mengatakan Nabi itu baru kenyang kalau pergi ke rumahnya orang dan makan di rumahnya orang. Dan memang betul kalau Nabi di rumahnya seseorang menyenangkan seseorang. Akan tapi beliau memberi makna bahwasanya seperti juga dilanjut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tidak bisa makan sendiri di rumahnya. Kalau pengen makan ngundang orang. Baru bisa makan banyak. Itu. Jadi Nabi kalau makan banyak, kalau bareng dengan orang lain nyenengkan. Agar orang ikut makan, dia makan. Baik, itulah Nabi SAW hampir tidak pernah kenyang kecuali kalau ada tamu. Nabi tidak pernah kenyang kalau ada yang membarengi daripada tamu yang datang. Babu maja'ah fi khuffi Rasulillah, tentang sepatunya Rasulullah. Haddatsana Hannad bin Sari. Qala haddatsana Waqi'an Dalham ala wazni Ja'far. An Dalham bin Saleh. An Hujair bin Abdullah an Buraidata an ibni Buraidata an abihi anna Najasyi, ada raja Najasyi, ahdalin Nabi, menghadiahkan untuk Nabi khuffaini, sepasang sepatu, aswadaini, hitam, sadzajaini, tidak bercorak, hitam, tidak ada hiasannya. Falabisahuma, kemudian Nabi menggunakannya, tsumma tawaddaa, kemudian berwudu, wa masaha alaihima, kemudian Nabi mengusap di atas sepatunya. Ini banyak faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama, tentang An-Najasyi. Najasyi itu akhirnya masuk Islam. Raja Najasyi. Kisah sholat ghaibnya Rasulullah itu adalah waktu Raja Najasyi wafat. Sehingga sholat ghaib itu ada. Menurut jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi. Jadi baginda Nabi, sholat ghaib itu karena Raja Najasyi wafat ini. Berarti Muslim beliau, Raja Najasyi. Dan sebelum masuk Islam, berkenalan dengan baginda Nabi, menghadiahkan ke Rasulullah. Adabnya Nabi menghargai hadiah, zakat tidak mau. Tapi kalau hadiah oleh Nabi dihargai, dipakai. Bahkan kalau diperdengarkan kepada yang memberi kalau dia pakai. Kalau beliau pakai. Kalau kita pakai, hendaknya, kalau kita dikasih hadiah sama seorang, hendaknya dipakai dan perdengarkan. Kalau kita senang memakainya. Dikasih khuffaini, sepatu. Kalau namanya khuf itu bukan seperti sandal. Yang bisa diusap adalah yang memenuhi syarat. Sepatu yang mata kaki orang itu tertutup. Jadi sepatu yang mata kakinya sampai di atas. Sepatu yang sepatunya itu sampai menutupi mata kaki. Dalam bab fikih Syafi'i adalah bab khuffaini. Mengusap dua khuffaini, khuf yang bisa dipakai berjalan, suci. Memakainya dalam keadaan sudah punya wudu, bisa mengikuti perjalanan, maka dia bisa mengusap. Kalau sudah wudu, kemudian pakai khuffain, kemudian nanti batal, khufnya nggak usah dilepas, cukup diusap di atasnya. Kalau kita di rumah saja sehari semalam, kalau di bepergian 3 hari 3 malam. Dan tidak harus tempat yang dingin. Dan masalah menggunakan khuf ini hadisnya mutawatir. Sampai sebagian ulama Hanafiyah itu mengatakan kalau mengingkari bisa saja kafir. Artinya menggunakan khuffain. Mau coba? Nah, dipakai masjid tidur ya. Pakai khuffain, tidak dilepas sehari semalam kalau orang tinggal di rumah. Nah ini Nabi menggunakannya.
Nabi menerima hadiah dari orang yang kafir sekalipun, justru dengan diterimanya hadiah oleh baginda Nabi, tersambung hati sampai lalu beriman kepada baginda Nabi. Beruntunglah dia Raja Najasyi. Kemudian Nabi menggunakannya. Berwudu, kemudian Nabi mengusap khuffaini. Jadi masalah mengusap khuffain, ini bab fikih khusus di madhab kita, Imam Syafi'i, dan juga ini jumhur sudah, nggak ada yang berbeda dalam hal ini. Hanya menjadi masalah adalah syarat-syaratnya. Apakah harus sampai menutup mata kaki atau tidak? Kemudian apakah harus sekuat itu atau tidak? Kaos kaki cukup atau tidak? Jumhur mengatakan enggak cukup kaos kaki. Harus itu sepatu yang memang betul-betul sepatu yang bisa dipakai jalan, menutup mata kaki, kuat, suci, digunakan sudah berwudu, maka itu yang bisa diusap. Mengusapnya adalah di atasnya, bukan di bawahnya. Padahal yang dipakai berjalan bawahnya, tapi usap atasnya. Kata Imam Ali, agama itu patuh. Jangan hanya pakai akal-akalan. Lau kana ad-dinu bil aqli la musihal khuffu min tahti ila min asfalihi. Min tahti ila min a'la. Kalau seandainya agama itu pakai akal-akalan, yang diusapkan bawahnya, bukan atasnya. Baik, ini adalah sepatu baginda Nabi SAW. Khuffain. Haddatsan Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an al-Hasan ibn Ayyas an Abi Ishaq an Sya'bi qala Al-Mughirah ibn Syu'bah ahda Dihyatu lin Nabi khuffaini. Ada sahabat Nabi namanya Dihyah. Masih ingat Dihyah? Sahabat Nabi yang paling ganteng. Berikan dirimu nama Dihyah, nanti akan ganteng. Biarpun kayak apa dirimu. Dihyatu. Dihyah adalah, biasanya Jibril datang bentuknya kayak Dihyah. Falabisahuma, kemudian Nabi menggunakan khuffain tadi, atau sepatu, sepasang sepatu. Qala Israil, berkata Israil an Jabir, dari Sayyidina Jabir an Amir, wa jubbatan, dan juga jubah, dikasih jubah. Falabisahuma, dipakailah hatta takharraqa, sampai robek. Masya Allah. La yadri Nabi tidak tahu adzakiyun huma amla. Adzakiyun huma amla. Nah, ini termasuk hukum fikihnya. Nabi diberi hadiah sepatu, itu dibuat dari kulit. Nabi tidak pernah bertanya, ini fikih yang harus dipakai. Nabi tidak bertanya, ini dari kulit kan Dihyah? Ya Rasulullah. Binatangnya disembelih enggak? Enggak usah ribet begitu. Kalau saya ngasih hadiah sudah selesai pakai. Enggak usah ini binatangnya disembelih enggak. Kalau sembelih kan bangkai. Kalau bangkai nyamaknya benar enggak nanti. Kalau enggak benar, enggak usah ribet begitu. Orang berikan hadiah kepadamu selesai. Enggak usah banyak tanya, menyakitkan. Masaknya gimana? Bersih enggak? Jangan-jangan ada najisnya. Wah, ini orang kurang ajar. Ke rumahnya orang begitu. Kok itu ada kucing, ada anjing, jangan-jangan sini najis enggak? Sudah cucikan belum? Wah, ditempeleng sama tuan rumahnya. Maka al-asal, aslinya semua adalah suci. Dan kalau yang bawa orang Islam umumnya adalah benar. Yang bawa siapa? Dihyah. Maka nggak perlu lagi bertanya. Adzakiyun huma, apakah sudah disembelih tadi? Maksudnya dari asalnya itu barang yang benar atau tidak disembelih? Kan urusan sepatu kulit. Amla atau tidak. Maka diambil faedah hukum fikihnya adalah kita tidak harus banyak bertanya tentang sesuatu yang dihadiahkan oleh seseorang kepada kita jika orang itu adalah orang beriman, husnudzon. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq, hadha huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wa ismuhu Sulaiman. Sampai di sini wallahu a'lam bis-shawab.